Nama pria itu adalah David Hargreaves, seorang pelaut tua dari Liverpool yang telah mengarungi lautan sejak usia 17 tahun. Ia bukan sembarang pelaut. David adalah orang yang rasional, disiplin, dan tidak mudah percaya pada cerita-cerita hantu yang sering berkeliaran di pelabuhan. Tapi pengalaman yang ia alami pada musim dingin tahun 1973 di perairan dingin Laut Utara mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia menceritakannya kepada cucunya bertahun-tahun kemudian, matanya selalu berkaca. Bukan mimpi buruk, katanya, tapi kenyataan yang lebih buruk dari mimpi. David saat itu bertugas sebagai kepala mesin di kapal penangkap ikan Celandine, kapal berbadan besi tua milik perusahaan kecil yang sering beroperasi di perairan Norwegia dan Islandia bersama 11 awak lainnya. Mereka berangkat dari pelabuhan Aberdeen menuju Laut Utara untuk ekspedisi 10 hari. Hari pertama hingga ketiga berjalan normal. Cuaca cukup tenang. Ikan banyak, tapi pada hari keempat, sekitar pukul 3 dini hari, operator radio kapal George menerima sinyal SOS samar. Pesannya terdengar putus-putus. George berhasil melacak koordinat sinyal. Itu datang dari area perairan dalam, sekitar 28 mil laut ke timur laut dari posisi mereka. Kapten Willoughby memutuskan untuk mendekat. Tidak ada kapal penangkap ikan lain di area itu. Hanya sepi. Ketika kabut mulai turun, bayangan gelap mulai muncul di cakrawala. Itu adalah kapal kargo tua. Catnya mengelupas dan tak ada lampu sedikit pun menyala. Tulisan di lambungnya samar. Anaha, kapal tua yang menurut arsip pelayaran telah dinyatakan hilang sejak ke 1958. Kru Celandine bingung, tidak ada pergerakan, tidak ada suara, tapi kapal itu tetap melayang di atas air dengan stabil. Kapten Willoughby memutuskan untuk mendekat dan mengirim 2 awak naik ke kapal untuk memeriksa. David, si kepala mesin, dan Malcolm, juru kemudi. David membawa senter besar dan Malcolm membawa radio komunikasi. Mereka memanjat melalui tangga besi yang dingin dan berkarat menuju geladak Ana. Begitu kaki mereka menjejak dek kapal, suasana langsung berubah drastis. Angin mati, udara terasa berat, seolah menekan dada. Kayu di geladak memekik pelan, seperti suara keluhan. Senter David menyapu dinding kapal. Karat di mana-mana. Tapi yang membuatnya merinding adalah goresan-goresan tangan yang tercakar di dinding lambung, seperti bekas seseorang yang mencoba keluar atau menggaruk dalam kegilaan. Mereka masuk ke ruang kapten. Di sana, buku log pelayaran terbuka. Halaman terakhir bertanggal 14 Februari tahun 1958. Tertulis, "Kami melihat kabut hitam mendekat." Kru mulai bertingkah aneh. Cahaya di dek mati. Suara-suara mulai terdengar dari ruang mesin. Kami tersesat. David merasakan hawa dingin menelusup ke tengkuk. Malcolm memanggil dari kabin awak. "David, kau harus lihat ini." Di sana, tergeletak di ranjang besi tua, ada mayat seorang pria. Kulitnya seperti lilin yang mencair. Wajahnya masih menyimpan ekspresi ketakutan luar biasa. Anehnya, tubuh itu tidak membusuk meski sudah puluhan tahun. Radio Malcolm berdesis. "David, kembali. Sekarang ada sesuatu." Mereka buru-buru turun dari kapal Ana. Namun, begitu menjejak Celandine lagi, sesuatu terasa berubah. Lampu dek menyala redup, dan semua awak berdiri membeku, menatap ke arah laut. "Apa yang kalian lihat?" tanya David. Tak ada jawaban. Satu persatu, kru Celandine mulai berjalan perlahan menuju sisi kapal, seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Salah satu awak, Liam, melompat ke laut tanpa suara. Wajahnya tersenyum kosong. Jeritan terdengar dari ruang kemudi. George menggigil sambil menunjuk layar radar.
Kapal itu bergerak ke arah kita, tapi tidak ada di pandangan mata. David lari ke ruang mesin. Saat menyalakan lampu, ia menemukan sidik tangan basah di seluruh panel. Suara berat bergema dari lorong, seperti napas seseorang yang terluka. Tapi tak ada siapapun di sana. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Suara langkah-langkah berderak terdengar dari dek kapal. Pintu kabin terbuka sendiri, dan setiap jam tepat, lonceng kapal berdentang satu kali meski tak ada yang memukulnya. Malcolm menghilang malam itu. Kamar tidurnya kosong, jendelanya terbuka, dan di dinding tertulis dengan darah, "Aku sudah pulang ke Anna." David tidak tidur. Ia duduk di ruang mesin, memegang linggis sambil membaca doa apapun yang ia tahu. Keesokan paginya, kapal Anna telah menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada sinyal, dan kabut pun sirna. Kapten Willoughby memerintahkan untuk kembali ke pelabuhan. Namun saat Celandine bersandar di Aberdeen, hanya 7 awak yang tersisa dari 12. Pihak berwenang menginterogasi David dan kru yang tersisa. Mereka mengaku bahwa kapal Anna tidak mungkin ada. Arsip pelayaran menunjukkan kapal itu tenggelam akibat kebakaran mesin tahun 1958 dan seluruh awak dinyatakan tewas. Namun, satu benda dari Anna ikut kembali. David masih menyimpan buku log pelayaran dari kapal itu. Tapi setiap kali mencoba memperlihatkannya pada orang lain, tulisan di dalamnya menghilang, berubah menjadi halaman kosong berdebu. David pensiun setahun setelah kejadian itu. Ia tidak pernah melaut lagi. Ia juga menghindari laut, dermaga, bahkan siaran radio pelayaran. Saat cucunya bertanya, apakah semua itu nyata? David hanya berkata, ada kapal yang seharusnya sudah mati, tapi mereka tetap mencari jalan pulang. Dan terkadang, kita yang hidup menjadi jembatan mereka kembali. David meninggal tahun ke-2003. Di atas nisan kayunya, cucunya mengukir kata-kata terakhir yang pernah ia ucapkan. Jika kau melihat kapal tanpa suara dan nama yang terhapus dari lambungnya, jangan dekati, jangan panggil, jangan buka pintunya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.